Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda di Indonesia, di Malaysia, di negara-negara yang lain? Saya berdoa pada Anda, semoga hidup kita pada akhirnya akan berbuah limpah dan berbuah baik. Meskipun saat ini ketika kita masih pertumbuhan akarnya, banyak banget gangguannya Romo. Mau tumbuh cabangnya, susah banget Romo. Mau keluar ranting-rantingnya, harus melewati segala macam lika-likunya Romo. Mau menghasilkan bunga, gak jadi-jadi Romo. Tapi saya berdoa buat Anda, semoga pada akhirnya hidup kita berbuah. Saudara-saudara, hidup yang berbuah. Apa sih maksudnya? Apa sih artinya? Apa sih caranya supaya hidup kita ini berbuah? Izinkan saya men-sharingkan bacaan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Matius bab 13 ayat 1 sampai 9 tentang benih yang ditaburkan saudara-saudara. Anda pasti ingat benih yang jatuh di pinggir jalan, nggak berbuah sama sekali. Di tanah yang berbatu-batu, berbuah sebentar langsung mati. Yang berjatuh di tanah yang bersemak duri, pada akhirnya juga mati. Pada akhirnya saudara-saudara, akhirnya benih itu jatuh juga di tanah yang baik, bertumbuh, bertunas, berbunga, pada akhirnya berbuah berlipat ganda. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam perziarahan saya di Roma ini, Anda kalau mau lihat perjalanan Romo Yosef, silakan buka aja YouTube Bible Learning, cari live. Saya beberapa kali live. Saya live-nya tuh di Basilika Santo Petrus, Basilika Santa Maria Maggiore, Basilika Lateran. 3 Porta Santa semua. Silakan Anda ikuti di situ. Anda berdoa betul-betul di situ. Tapi yang mau saya sharingkan adalah hari ini di Basilika Santo Petrus. Itu dari ujung jalan sekitar 1,5 kilo dari depan Basilika kita ngantri. Orang banyak takut pergi musim panas di bulan Juli. Tapi luar biasanya tadi pagi itu kok langitnya banyak awannya. Sehingga mataharinya tertutup awan. Apa yang tadinya panas banget tadi itu sejuk luar biasa. Puji Tuhan. Lalu kami bersama-sama manggul salib satu persatu sarang gantian. Di situ saya cuma bisa apa coba? Tahu sendirilah, udah bisa nebak kan? Langsung tehak-tehak gitu. Langsung Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lalu begitu masuk ke Basilika Santo Petrus, saya langsung nyari. Saya udah pernah sering cerita bukan? Kapel Adorasi Santissima. Saya tunjukin di live juga saya tunjukin. Saya langsung cari kesempatan. Pokoknya saya mau doa di situ lama. Rombongan dikasih waktu 1 jam di situ. Saya langsung masuk. Saya udah duduk diem. Coba apa yang terjadi di ruangan itu, di kapel itu. Lagi-lagi itu air mata. Itu udah ngucur. Saya masa bodoh. Mau diliatin orang, mau diketahuin orang. Semua orang berdoa di tempat itu. Gak ada yang foto-foto juga. Saya cuman Tuhan. Tahun 2008, 2009, 2010, 2011 sampai 2012. Saya jadi ingat. Saya pernah janji sama Tuhan. Ketika ujian-ujian. Waktu kuliah berat banget. Saya janji apa sama Tuhan? Coba. Ini yang saya diingetin lagi. Tuhan, saya janji. Kalau semua ujian, semua kuliah yang susah seperti ini bisa saya lalui. Saya bisa lulus Tuhan. Saya janji saya mau jadi Romo yang baik. Saya mau jadi Romo yang taat. Saya mau jadi Romo yang setia. Saya mau jadi pastor yang taat. Coba. Gimana saya gak ngembang kalau masih ingat dosa, kesalahan saya, kelemahan, kerapuhan. Saya kadang-kadang menjalani tugas menjadi begitu beratnya.
Tapi saya bersyukur, Tuhan ampuni dosa-dosa kelemahan saya. Mungkin saya seringkali lalai, saya seringkali lupa, saya seringkali terlalu sibuk dengan pekerjaan saya. Saya lupa Tuhan, saya sibuk dengan buah-buah kehidupan saya. Tapi saya juga lupa Tuhan menjaga relasi pribadi saya dengan Engkau. Dengan janji-janji saya mau jadi imam yang baik. Gak tahu saya udah baik apa belum. Saya mau jadi imam yang taat. Udah taat apa belum ya? Mau jadi imam yang setia. Udah setia apa belum ya? Mau jadi imam yang berguna buat orang lain. Udah apa belum? Jadi saya tuh nangisnya di situ. Saya pernah berdoa seperti itu. Dan sekarang udah lulus. Tahun 2012 udah lulus. Ternyata kan saya jalani hari-hari saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meskipun saya juga bukan yang sempurna banget kayak malaikat. Saya juga masih punya kerapuhan. Saya masih juga punya kekurangan. Kesalahan sana sini. Disengaja maupun tidak disengaja. Tapi Tuhan ternyata doa saya tahun 2008 jadi sebuah benang merah dalam kehidupan saya. Kemudian saudara-saudara, ini puncak sharing saya di Basilika Santo Petrus di ruangan Santisima, ruangan adorasi. Akhirnya lepas semua benar-benar. Ketika saya bisa berbicara, berkata-kata sama Tuhan, Tuhan terima kasih buat kepahitan-kepahitan yang pernah saya lalui. Tuhan terima kasih buat semua masalah-masalah yang pernah saya hadapi. Tuhan terima kasih untuk jalan terjal Tuhan yang sudah saya alami sampai hari ini. Tuhan terima kasih buat tugas-tugas saya yang berat. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdamai dengan itu semua. Saya mau menerima Tuhan semuanya. Kan sekarang semua jadi indah. Semua berlalu. Sekarang saatnya saya bersyukur. Bukan cuma Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Mungkin bibir kita udah sampai capek kalau berterima kasih dan bersyukur. Tapi Tuhan terima kasih. Untuk hidup yang seperti ini. Kepahitan, kehilangan, bahkan kejatuhan dan kedosaan pun. Terima kasih Tuhan. Engkau campur tangan, semua ada dalam rencanamu, semua sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Maka dari itu aku mau bersyukur, aku mau berterima kasih Tuhan. Sedikit-sedikit hidup saya mulai berbuah, mulai kelihatan buahnya. Mungkin dulu masih tarapnya garap tanah, cangkul sana, cangkul sini, tabur benih tapi mati mulu. Udah disiremin, disiangin tapi yang gak ada yang numbuh. Sekarang setelah belasan tahun, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya boleh balik lagi. Tuhan izinkan saya boleh balik lagi ke tempat-tempat saya dulu berjuang. Banyak terima kasihnya saya pada hari ini. Maka nangis, muka sampai basah sama air mata. Plong. Plong. Ketika saya berdamai dengan kepahitan dan masa lalu. Udah, saya gak minta apa-apa lagi buat diri saya sendiri. Udah cukup Tuhan kasih saya. Sekarang giliran saya doain tuh Anda semua yang minta keturunan, yang minta pekerjaan, yang cari jodoh, yang berjuang karena hidupnya lagi sulit supaya bayar hutang sana sini, supaya usahanya lancar. Saya ingetin satu-satu tuh siapa-siapa. Memang saya gak nyebut nama, tapi saya ingetin, Tuhan, umatmu minta ini Tuhan. Ada ribuan ya saudara-saudara. Banyak sekali problem-problem hidup mereka. Mereka sedang berkeluh kesah. Mereka sedang mau menyerah. Mereka sedang berat banget hidupnya. Lagi banyak banget tanggungannya. Lagi pahit. Lagi gak ngerti hidupnya mau bagaimana. Tuhan tolong bantu mereka Tuhan. Tunjukkan dalam diri mereka Tuhan keajaiban,
kemahakuasaan-Mu, kekuatan untuk menerima semua untuk dijalani. Mungkin belum saat ini mereka mengerti. Mungkin belum sehari ini hidup mereka berbuah dan buahnya langsung ada, langsung bisa dirasakan. Mungkin nanti Tuhan beri mereka rahmat kesabaran, rahmat ketabahan, kekuatan untuk bertahan. Itu doa saya buat Anda. Supaya kita diberi kebijaksanaan juga. Jangan maunya sesuai sama kehendak kita. Tapi Tuhan, biarlah umat ini bisa mengenal kehendak-Mu yang sungguh-sungguh terjadi. Maka dari itu saudara-saudara, tadi saya berdoa hampir 45 menit berlutut di Kapel Santisima. Tapi keluar dari situ plong banget. Kayaknya tangan saya ini penuh. Penuh banget ini tangan ini. Untuk apalagi yang butuh, yang sangat mengharapkan keturunan ya. Saya ingetin pasangan-pasangan yang sedang membutuhkan keturunan. Si ini saya ingetin. Saya doain mereka. Percaya. Mungkin bukan sekarang. Mungkin besok. Mungkin bukan langsung. Tapi harus sabar menunggu. Mungkin jawaban Tuhan itu harus lewatin dulu lika-likunya. Supaya mental kita kuat. Supaya iman kita kuat. Supaya kita bisa nanti bersyukur. Karena semua yang saya miliki itu dari Tuhan. Semua yang saya capai itu bimbingan Tuhan. Itu tuntunan Tuhan. Itu kasih karunia-Nya. Mungkin kalau langsung dapat, langsung dikasih gitu ya. Mungkin kita nggak sampai mengira ini karunia Tuhan. Ini kehebatan saya nih. Ini kerja keras saya nih. Mungkin cara kerja Tuhan tiap orang beda. Maka saudara-saudaraku, saya cuma betul-betul Tuhan pakai hidup saya jadi saksi untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Anda bisa tanya sama saya, Anda bisa cerita sama saya tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya punya ribuan kisah dalam hidup saya tentang Tuhan itu ajaib, tentang Tuhan itu baik. Berdamai. Memang sulit sih. Saya aja baru setelah sekian tahun kok. Tapi kan pelan-pelan. Pelan-pelan. Dulu mungkin Tuhan ku berserah, Tuhan aku percaya, Tuhan aku terima. Tapi kan penerimaan itu betul-betul sampai plong. Ku terima Tuhan dengan rela, dengan ikhlas. Kepahitan-kepahitan hidupku adalah anugerah-Mu juga. Bukan karena Engkau mau menguji aku, menyiksa aku, membebani aku, enggak. Ini yang saya mengerti sekarang ini. Maka saudara-saudara, bagi Anda yang bebannya lagi berat banget. Lihat anak Romo masih pada kecil. Saya harus berjuang seorang diri Romo. Saya ditinggalkan, saya dikhianati Romo. Tugas saya banyak banget Romo. Pelayanan saya seabrek-abrek Romo. Suami saya begini, istri saya begini, anak-anak saya begini, orang tua saya begini. Jalanin. Terima dengan ikhlas. Jalanin semampunya kita aja. Semampunya. Sampai titik darah penghabisan. Jangan kenal menyerah. Sebelum benih itu jadi berbuah, benih ini telah mengalami kegagalan berkali-kali. Itu yang saya alami. Jangan dipikir saya selalu berhasil dalam hidup saya. Sebelum hari ini, sudah banyak banget kegagalan demi kegagalan yang saya hadapi. Yang harus saya alami. Problem-problem, kepahitan-kepahitan, masalah-masalah. Tapi jalanin, berat sih berat. Yang ngoceh-ngoceh sih ngoceh-ngoceh. Terus juga komplain sih komplain. Persis seperti bacaan pertama hari ini dari kitab Keluaran pasti. Di mana orang-orang Israel bersungut-sungut ketika mereka berjalan di padang gurun. Di padang gurun Sin, di padang gurun Syur, di Rafidim. Itu isinya ngomel terus. Isinya kecewa terus. Pahit terus. Sampai akhirnya Tuhan memberikan mana di padang gurun. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara. Itulah pada akhirnya kalau kita berhenti dalam kesulitan kita nggak akan bisa jadi apa-apa. Nah, sore tadi setelah
kami di Basilika Santo Lateran, itu basilikanya kan indah sekali ya saudara-saudara. Di situ ada relikwi potongan kayu tempat Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Itu gordennya dibuka tuh, tiranya dibuka untuk tahun ini. Saya merayakan Ekaristi di situ. Waduh, indah banget. Khotbahnya, ya udah Anda bisa tebak dah. Khotbah saya isinya air mata semua, air mata syukur. Setelah itu kami ke Skala Santa, yang tangga tempat Yesus diadili, yang dibawa dari Yerusalem. Ternyata tutup. Kami kelamaan tadi. Udah tutup. Lalu saya janjian sama seorang Romo anak murid saya, Romo Bernard namanya. Beliau juga Projo Jakarta. Udah lama serumah sama saya dari Frater. Kemudian dia mau belajar juga seperti saya, ngikutin jejak saya di Biblikum. Lalu saya ajak dia ketemuan, saya ajak dia ke kampus, saya kasih ya beberapa nasihat untuk berjuang. Ketika lihat Romo Bernard, ya saya jadi ingat saya dulu. Ya ampun, kok sama banget. Tapi saya yakin saya yang bodoh aja bisa, apalagi Romo Bernard yang pinter. Saya tahu kualitas dia. Saya cuma bilang bukan yang pinter sih yang bakal bertahan di Biblikum, tapi yang punya daya juang. Kamu jangan takut, ada Tuhan Yesus yang menyertai. Biarlah temukan kisah kasih Tuhan. Sendiri, kangen rumah, kangen orang tua, kangen saudara-saudara, kangen umat. Ya udahlah, tahan saja, pasti bisa. Saya bilang frater-frater di rumah saya selalu doain. Umat-umat di Kelapa Gading juga selalu doain. Ada banyak yang dukung, ada banyak yang sayang. Jangan takut. Lah kan ada umat Kelapa Gading nih, yang bareng-bareng sama saya bawain buntulan-buntulannya itu. Ya saya jadi ingat saya dulu ya. Jadi waktu saya dulu tuh, saya harus nunggu 3 jam. Dulu kan belum ada WhatsApp. Dulu tuh cuman SMS. Saya harus nunggu berjam-jam, tunggu orang ziarah. Seperti biasa, barang-barang mereka yang nggak mau mereka bawa ke Indonesia dikasih ke saya. Wah, banyak banget, berat banget. Saya harus naik bis lagi. 2 kali naik bis, pulang itu udah harta karun itu. Ada saus sambal, ada kering tempe, ada camilan, ada Indomie. Wah, saya bilang sama Romo Bernard, Tuhan yang saya andalkan juga adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang sayang, Tuhan yang selalu buka jalan. Kemarin saya doa, lewatin sih. Jadi ini kan saya balik ke kampus kemarin. Ke kampus saya di Biblikum. Saya lihat, baru baru masuk gangnya udah, aduh nggak tahan. Aduh Tuhan. Karena gini, kenapa sih Romo Yosef lebay banget? Kalau boleh saya jujur, kuliahnya susah banget. Kalau kuliahnya cuman begini begitu sih, ya saya nggak bakal nangis. Ini kuliahnya berat banget, berat. Saya disuruh ngulang lagi juga kagak mau. Tapi di situ saya jadi menemukan cara kerja Tuhan, kasih sayang Tuhan, kesetiaan Tuhan. Lalu tadi setelah dari kampus, saya ajak Romo Bernard, kita makan di warung pasta, restoran pasta. Saya bilang, ini tempat Romo Yosef, syukuran kalau ujiannya dapat 9 atau 10, saya bilang. Pokoknya saya harus merayakan lah, self-entertain. Kalau saya dapat nilai bagus, lulus ujian gitu ya. Saya merayakan, entah makan pizza, makan es krim, makan pasta. Saya rayakan sendiri, kadang ngajak temen. Saya harus pinter-pinter menjaga semangat, itu dia. Saya bilang Romo Bernard, kamu harus bisa pinter-pinter menjaga asa sih sebetulnya. Jaga asa. Bukannya yang beli ini berlian, beli emas. Bukan yang itu. Tapi sesuatu yang perayaan yang kecil-kecil. Dirayakan. Sebuah pencapaian. Pelan-pelan. Nah saudara-saudara, kisah kasih Tuhan itu luar biasa. Tuhan, kau pakai saya untuk jadi saksi kebaikan-Mu. Lalu Tuhan memberikan
kebaikan demi kebaikan terus sampai hari ini, supaya saya tidak kehabisan bahan untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan. Sepanjang perjalanan di bis saya selalu cerita kisah keajaiban Romo Yosef di hari pertama, hari kedua, hari ketiga selama di Roma itu. Mereka bingung, ini Romo Yosef hidupnya penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan ya ternyata. Iya, betul, memang iya. Anda kalau yang kenal hidup saya berat, mungkin cuma sebagian mengenalnya. Tapi sisa hidup saya itu keajaiban dan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, janji sama saya, bertahan, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Sampai benih aja harus sampai berkali-kali akhirnya jatuh juga di tanah yang baik. Kalau Anda usaha gagal, coba lagi, jangan nyerah. Karena menyerah itu tanda kita ragu sama Tuhan. Doa saya buat Anda, berkat Tuhan buat Anda mengalir yang terbaik buat hidup Anda, buat anak-anak Anda, buat doa-doa Anda. Bye-bye. Besok saya akan ke Asisi. Mungkin saya akan live lagi di Asisi supaya Anda bisa lihat Asisi itu kotanya indah, tenang, tapi lagi banyak angin katanya. Saya akan live, saya nggak tahu jam berapa. Pokoknya siap-siap aja di YouTube live Romo Yosef di Asisi. Sama saya akan bawa doa-doa Anda di Asisi. Santo Fransiskus Asisi. Bye-bye. Tuhan berkati.